Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Busani Saputra, NIM 114-230-113 dari Blok 2. Izin mempresentasikan tugas presentasi mekanika fluida. Eh, yang pertama yaitu acara satu viskositas. Viskositas atau kekentalan adalah sifat suatu zat cair atau fluida disebabkan adanya gesekan antara molekul-molekul zat cair dengan gaya kohesi pada zat cair tersebut. Gesekan-gesekan inilah yang menghambat aliran zat cair. Besarnya kekentalan zat dinyatakan dengan suatu bilangan yang menentukan kekentalan suatu zat cair. Metode yang sudah dikenal sejak lama untuk mendapatkan nilai viskositas adalah metode bola jatuh atau falling ball method dengan prinsip hukum Stokes. Kemudian, selama resultan gaya-gaya bekerja pada bola nol, maka bola mengalami laju terminal atau konstan dan berlaku rumus sebagai berikut. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu pertama adalah suhu. Viskositas berbanding terbalik dengan suhu. Semakin tinggi suhu, maka akan berkurang kekentalannya. Kemudian yang nomor dua adalah konsentrasi larutan viskositas. Viskositas berbanding lurus dengan konsentrasi larutan. Larutan dengan konsentrasi tinggi akan memiliki viskositas yang tinggi pula karena konsentrasi larutan menyatakan banyaknya partikel zat yang terlarut tiap satuan volume. Kemudian ada berat molekul, viskositas berbanding lurus dengan berat molekul. Hal ini disebabkan karena dengan adanya solut yang berat akan menghambat atau memberi beban yang berat pada cairan sehingga menaikkan viskositas. Kemudian untuk yang keempat ada tekanan yaitu viskositas berbanding lurus dengan tekanan. Semakin tinggi tekanan maka semakin besar viskositas suatu cairan. Kemudian acara tiga yaitu efflux time. Efflux time merupakan waktu yang diperlukan untuk pengosongan cairan di dalam tangki melalui pipa vertikal karena pengaruh gaya beratnya. Sebagian industri mengalirkan cairan dari tempat penampungannya dengan pengaruh gaya gravitasi karena tinggi permukaan teoritis melalui rumus pendekatan dari penurunan rumus prinsip dasar teori aliran fluida dinamis dalam aliran vertikal. Adapun persamaan Bernoulli yang digunakan adalah sebagai berikut. Persamaan tersebut kemudian dapat diturunkan berdasarkan fenomena pengosongan tangki pada umumnya dan dengan asumsi bahwa tekanan yang digunakan adalah tekanan atmosfer yang konstan, maka didapatkan bahwa rumusnya seperti ini yaitu V2 per akar GH. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi yaitu diameter. Diameter dari lubang keluarnya fluida akan mempengaruhi debit air dan kecepatan fluida yang keluar. Semakin besar diameter lubang, maka debit dan kecepatan pengosongan akan semakin besar. Kemudian ada ketinggian. Ketinggian memiliki pengaruh terhadap gravitasi. Semakin tinggi fluida, maka semakin besar tekanannya, sehingga air yang keluar juga akan besar. Kemudian waktu, waktu diameter dari lubang keluarnya fluida akan mempengaruhi debit air dan kecepatan fluida yang keluar. Semakin besar diameter lubang, maka debit kecepatan pengosongan akan semakin besar. Kemudian ada kecepatan aliran air. Jika kecepatan aliran air semakin besar, maka debit air akan semakin besar pula. Dan jika kecepatan yang diberikan kecil, maka debit air akan semakin kecil. Kemudian ada luas penampang. Bila luas penampang keluarnya zat tersebut makin besar, maka debit air juga akan semakin besar. Kemudian acara 8 yaitu loncatan hidrolik 2. Loncatan hidrolik adalah fenomena dalam aliran fluida yang terjadi ketika air mengalir dari kecepatan tinggi atau aliran superkritis ke kecepatan lebih lambat atau aliran subkritis. Biasanya akibat perubahan kedalaman atau kecepatan aliran. Hal ini terjadi secara tiba-tiba, menciptakan area turbulensi yang terlihat sebagai loncatan atau gelombang pada permukaan air. Hidrolika dikenal ada dua macam aliran, yaitu aliran saluran tertutup dan saluran terbuka. Loncatan air yang terjadi di saluran terbuka dengan memanfaatkan pintu sorong. Pintu sorong merupakan alat pengatur yang dapat dibuka atau ditutup untuk mengontrol ketinggian muka air pada saluran tertentu. Biasanya loncatan hidrolik terjadi di bagian hilir pintu sorong. Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui debit dan pengaruhnya terhadap loncatan hidrolik, serta menentukan nilai bilangan Froude beserta klasifikasinya. Setelah itu akan dihitung nilai energi spesifik dan efisiensi energi guna memahami dampak loncatan hidrolik terhadap kehilangan energi. Untuk mengetahui nilai bilangan Froude energi spesifik dalam suatu aliran dapat menggunakan rumus sebagai berikut. FR bilangan Froude, ES energi spesifik,
G gravitasi, dan Y kedalaman. Sekian dari saya, apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Terima kasih.